Bab 71. Melalui kaca kristal buram yang kabur, seluruh Aurus Hill menyaksikan pernikahan yang sangat megah ini. Mereka sangat iri. Banyak orang juga menebak-nebak di dalam hati, siapakah pasangan yang menikah di Sky Garden ini. Terlebih lagi, kedua orang ini terlalu misterius. Pernikahan mereka, hanya mereka berdua yang hadir. Tidak ada kerabat atau teman, dan bahkan saksi pun tidak. Di tangga kristal, Charlie meraih tangan Claire dan mengeluarkan kalung giok yang sudah dia siapkan. Claire, ini hadiah ulang tahun pernikahanku untukmu. Semoga kamu menyukainya. Claire melihat kalung batu giok sebening kristal dan berseru, bukankah ini perhiasan paling mahal di Emerald Court? Charlie, dari mana kamu mendapatkannya? Claire terkejut, mungkinkah Charlie orang super kaya di dalam video itu? Kalau bukan, bagaimana kalung giok ini bisa ada di tangannya? Ini tidak bisa dicerna di pikirannya. Siapa Charlie? Saya tidak tahu lebih jelas. Bagaimana dia bisa menjadi orang kaya misterius itu? Seluruh pribadinya tidak akan bisa dikatakan kaya. Charlie melihat Claire terkejut. Ada keinginan di hatinya untuk memberitahu identitas aslinya. Mengakui kepadanya bahwa dia adalah keturunan keluarga Wade di Eastcliff dan pewaris harta keluarga bernilai triliunan dolar. Namun, dia memikirkan masalah ini dengan serius. Dirinya tidak tahu persis apa yang terjadi dalam keluarga Wade sekarang. Dalam ingatannya, dia pernah bertemu pamannya ketika saya masih kecil, yang berarti ayahnya bukan satu-satunya keturunan dari kakeknya. Karena ada lebih dari satu keturunan generasi seangkatan ayahnya, maka mungkin paman-pamannya juga memiliki anak. Dan mereka pasti akan melihat dirinya sebagai duri di daging mereka yang akan bersaing mendapatkan warisan. Jika dia gegabah mengungkapkan identitasnya ketika belum mengetahui semua informasi dan belum cukup mampu melindungi dirinya sendiri dan Claire, bisa saja akan membahayakan keselamatan Claire. Cara yang dilakukan keluarga kaya untuk memperebutkan harta warisan sangatlah kejam. Charlie tidak ingin istri tercintanya menghadapi risiko. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja berbohong. Kalung ini terlihat persis sama dengan perhiasan di Emerald Court. Saya membayar seseorang untuk menirunya. Harganya hanya puluhan ribu dolar. Selesai bicara, Charlie bertanya kepada Claire dengan gugup, "Claire, kamu tetap menyukainya, walau ini tiruan?" Claire menarik napas lega. Ini lebih masuk akal. Jadi dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Bodoh, bagaimana aku bisa tidak menyukainya? Kamu telah melakukan begitu banyak hal. Kamu telah membuatku merasa bahagia." Charlie juga merasa lega, memakaikan kalung giok itu di leher Claire. Dia menatap Claire dengan ketulusan, berkata dengan emosional, "Claire, kamu telah menderita banyak keluhan dan rasa malu sejak kita menikah 3 tahun ini. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku pastikan tidak ada yang bisa menggertakmu lagi." Claire mengangguk dengan penuh emosi. Dia menyadari bahwa suaminya bangkit dan menjadi seorang pria sejati. Setelah pesta pernikahan romantis ini, Charlie dan Claire pergi menggunakan lift eksklusif Sky Garden. Puluhan ribu yang menyaksikan di tempat kejadian merasa kehilangan. Pasangan romantis itu pergi begitu saja, menghilang. Pasangan itu keluar secara diam-diam setelah memberi tontonan megah kepada mereka. Bab 72. Pernikahan romantis dan megah ini langsung menjadi topik pembicaraan hangat seisi kota. Satu hal yang tidak memuaskan hati mereka, siapa pria dan wanita misterius di pernikahan tersebut. Charlie mengendarai BMW 520, yang diubahnya dari BMW 760, kembali ke rumah bersama istrinya. Dalam perjalanan, Claire masih terhanyut dalam kebahagiaan. Dia masih merasakan momen-momen indah ini. Dia sangat penasaran pada Charlie. "Bagaimana kamu memesan Sky Garden? Tidak pernah ada yang bisa memesan seperti tadi di sana." Charlie tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya memiliki teman baik. Kami sama-sama tinggal di panti asuhan sebelumnya. Dia seorang eksekutif dari Shangri-La. Kami dulu hidup bersama di masa-masa sulit. Saya sering berbagi setengah roti kukus. Jadi kali ini saya meminta bantuannya. Dan dia benar-benar menolong." Claire mengangguk. "Jadi begitu. Mengapa saya belum pernah mendengarmu menceritakannya?" Charlie menjawab, "Terlalu banyak teman di panti asuhan.
Saya tidak akan selesai menceritakannya semua selama 3 hari 3 malam. Saya pikir kamu tidak akan mendengarnya. Jadi saya tidak membicarakannya. Claire terlihat serius. Kamu suamiku. Tentu saja aku sangat ingin mengetahui cerita masa lalumu. Charlie tersenyum. Kalau begitu aku akan bercerita lebih banyak di masa depan. Baiklah, tiba di rumah. Charlie memarkirkan mobil di bawah tangga. Saat baru turun dari mobil, kebetulan bertemu ayah mertua dan ibu mertua yang juga baru saja kembali. Ibu mertua melihat mereka, berseru, "Claire, dari mana mobil BMW ini?" Mata ayah mertuanya berbinar-binar saat melihat mobil ini. "Hah, BMW, Claire, kamu membeli mobil baru. Kamu boros sekali." Claire buru-buru menjelaskan, "Ayah, ibu, bukan saya yang membeli, tapi Charlie." "Charlie," ayah mertuanya mengerutkan kening dan bertanya, "Charlie, dari mana kamu punya uang untuk membeli mobil ini? Apakah kamu menggunakan uang tabungan keluarga kita?" Charlie juga ikut menjelaskan, "Tidak, ayah. Saya membelinya dengan uang saya sendiri." Ibu mertua menarik ayah mertua memutari mobil dan berkata, kamu tinggal dan ikut makan bersama kami setiap hari. Kamu menyimpan uangmu untuk membeli BMW. Kamu tidak menghormati kami. Kamu sungguh-sungguh tidak tahu berterima kasih." Claire menyelang. "Bu, jangan berkata seperti itu pada Charlie." Ayah mertua, Jacob, berdesah iri, anak ini membeli BMW 520. Apa dia pantas mengendarai mobil sebagus ini? BMW seri 3 saja tidak layak untuknya." Ibu mertua berkata dengan nada dingin, "Ayahmu belum punya mobil. Dia sudah paruh baya. Lebih baik kalian menyenangkannya sebelum terlambat. Aku takut dia tidak akan sempat menikmatinya." Ibu mertua memaksa, "Baiklah, biarkan ayahmu memiliki mobil ini. Anggap ini sebagai hadiah dari kalian." Claire memandang Charlie penuh keraguan. "Charlie, bagaimana menurutmu?" Charlie berpikir, "Boleh saja. Tapi ini bukan BMW 520. Ini 760. Berbicara dalam lubuk hatinya, ayah mertuanya selalu disetir secara ketat oleh istrinya. Dan wanita tua itu tidak menyukai ayah mertuanya. Bagi Charlie, percuma memberikan 760 ini pada ayah mertua. Dia punya ide. "Ayah, ini BMW 520. Model terakhir di BMW seri 5. Banyak yang bilang ini hanya untuk pengemis. Jika kamu mengendarai mobil ini, kamu nanti akan ditertawakan." Alis ibu mertua berkedut. "Apa? Kamu enggan memberinya?" Charlie menjelaskan sambil melambaikan tangannya. "Bukan begitu. Bukan tidak mau memberi. Saya tidak bisa membiarkan ayah mengendarai versi pengemis ini. 520 tidak cocok untuknya. Saya akan membelikannya 530 yang lebih tinggi speknya dari 520. Kalian tidak akan malu saat mengendarainya." Ibu mertua mengerutkan kening dan bertanya, "Apa kamu masih punya uang untuk membeli 530? Charlie berkata, "Saya hanya membayar uang muka untuk mobil ini. Saya masih memiliki sejumlah uang di tabungan. Jangan khawatir. Saya akan membelikan mobil untuk ayah besok pagi." Bab 73. Begitu ayah mertua dan ibu mertua mendengar bahwa Charlie akan membelikan mereka yang lebih bagus besok, keduanya tersenyum senang. Jacob, ayah mertuanya, tidak menyadari dia baru saja kehilangan BMW 760 dengan spesifikasi tertinggi. Claire menjadi khawatir. Setelah kembali ke kamar dan mandi, dia bertanya pada Charlie, "Apakah kamu masih punya uang untuk membeli mobil?" "Saya juga punya simpanan uang. Kamu bisa menggunakannya untuk beli mobil besok." Charlie melambaikan tangannya. "Tidak istriku. Saya masih punya cukup uang." Claire meminta maaf. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka orang tuaku melakukan ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Orang tuamu juga orang tuaku. Kita semua keluarga. Kita harus menghormati mereka." Dengan mengatakan itu, Charlie berbaring di ranjang kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Aku akan membeli mobil baru besok pagi." Claire tersanjung. "Charlie, terima kasih." Charlie tertawa. "Ini juga kewajibanku, istriku." Claire bertanya malu-malu, "Apakah akan kedinginan saat kamu tidur di lantai malam hari?"
Charlie berseru, tidak. Sama sekali tidak kedinginan. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Claire kesal. Jika tidak kedinginan, tidur saja di lantai. Dasar bodoh. Akhirnya, ada keberanian di pikiran Claire untuk meminta Charlie tidur seranjang dengannya. Tapi si bodoh ini ternyata tidak mengerti kode darinya. Charlie baru tersadar. Dia dengan tidak sengaja menolak sesuatu. Dia langsung mengeluh. Istriku, saya kedinginan di lantai. Saya menggigil. Claire berkata dengan marah. Tambahkan saja selimutnya. Hah, Charlie menyesal. Setelah beberapa menit, Charlie berkata lagi dengan enggan. Istriku, sepertinya semakin dingin. Aku lebih kedinginan. Claire tidak menghiraukan, menendang selimut ke lantai, dan berkata dengan kesal. Bagaimana bisa dingin? Malam di musim panas. Jika masih kedinginan, aku akan ambilkan jaket untukmu. Charlie putus asa. Sepertinya istrinya benar-benar tidak akan membiarkannya tidur di kasurnya malam ini. Keesokan hari pagi-pagi sekali, Claire sudah siap untuk pergi bekerja. Charlie membuat sarapan untuknya, menyerahkan kunci mobil BMW, dan berkata, ayo pergi ke perusahaan. Claire berujar, mobil yang kamu beli tidak cocok untukku. Charlie berkata, mengap, kamu adalah istriku, dan mobil ini aku beli untukmu, bukan untukku. Claire mengangguk ringan. Kalau begitu, terima kasih. Claire mengambil kunci BMW dari tangannya. Ayah mertua di dekat mereka jadi iri. Dia berkata, Charlie, jangan lupa membelikanku mobil baru. Aku tidak lupa ayah. Charlie berkata lagi, aku akan pergi membelinya untukmu. Ayah bisa menunggu mobil baru di rumah. Ayah mertua tersenyum dan berkata dengan gembira, kalau begitu saya di rumah saja. BMW 530 ya, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan salah beli. Charlie tertawa sebentar, mengangguk dan berkata, jangan khawatir, ayah. Saya akan membelikan BMW 530 untukmu. Selesai berbicara, dia turun bersama istrinya, mengeluarkan skuter listrik kecilnya dari bagasi BMW 760. Claire mengendarai BMW 760 ini untuk bekerja. Sementara Charlie mengendarai skuter listriknya ke toko BMW 4S lagi. Hampir tiba di toko BMW 4S, melewati toko Audi. Bab 74. Seseorang staf di toko Audi melihatnya. Dia berkata, sialan, orang yang membeli BMW 760 kemarin sudah kemari lagi dengan skuter listrik kecilnya itu. Sial, kalau saja aku bisa berlutut untuknya hari ini dan menjual Audi A8 dengan spesifikasi terbaik. Ya, segera. Sekumpulan salesman Audi bergegas keluar dan mengelilinginya. Pak, silakan masuk dan lihat Audi A8 spek terbaru di toko kami. Pak, A8 kami sangat bertenaga. Menggunakan mesin W12. Lebih bertenaga dari mesin V12 BMW 760. Charlie bertanya penasaran. Apakah mobil ini benar-benar bertenaga? Benar. Seorang salesman Audi menjelaskan, kakak, izinkan saya memberitahu. Mesin W12 ini ada dua bagian, kiri dan kanan. Bisa dimatikan salah satunya. Setengah dari 12 silinder adalah 6 silinder, menjadikannya lebih hemat bahan bakar. Charlie berkata sinis, apakah kamu sakit? Untuk menghemat bahan bakar, saya membeli mobil 12 silinder dan mematikan 6 silinder. Lalu mengapa tidak membeli mobil 6 silinder saja? Ini. Salesman itu menyadari bahwa dia salah menjelaskan. Wajahnya memerah. Charlie mencibir pada mereka. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian kecewa saat saya beralih membeli BMW 760 kemarin. Dan hari ini kalian ingin menarik saya menjadi pelanggan, kan? Mereka mengangguk dengan tergesa-gesa. Charlie menegaskan, sudah terlambat. Kemarin kalian mengabaikanku. Sekarang aku sudah tidak tertarik lagi kemari. Setelah berbicara, Charlie menekan klakson skuter listrik kecilnya. Minggir, saya mau ke toko BMW Ebela untuk membeli mobil baru. Salesman BMW yang melihat ini berkata dengan marah, hei kalian di toko Audi, apa yang kamu lakukan? Apakah kalian ingin merampok pelanggan kami? Apakah kalian tidak melihat dia tidak tertarik? Jika kalian menghalanginya,
Kami akan memanggil wartawan untuk mengekspos hal ini. Tim Audi tidak bisa menahan kesal. Mereka hanya bisa menjauh. Manajer toko BMW 4S datang menyambut Charlie secara langsung. Dengan hormat bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda ingin membeli mobil baru hari ini?" Charlie mengangguk dan berkata, "Apakah ada BMW 530 tersedia sekarang? Saya akan membelinya hari ini." Ya. Manajer itu riang gembira. Kemarin membeli BMW 760 dan hari ini BMW 530. Pelanggan yang luar biasa. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan, ikut dengan saya. Akan saya tunjukkan mobilnya." Charlie mengikutinya ke showroom. Kebetulan ada BMW 530 di ruang itu. Charlie duduk dan merasakannya. Dia jadi mengetahui. Meskipun mobil ini terlihat sangat mirip dengan seri 7, tapi interiornya kurang bagus. Tapi untuk ayah mertuanya, sudah cukup. Dia hendak menggesek kartu kreditnya untuk membayar. Pada saat ini, dia mendengar suara yang sepertinya tidak asing. "Sayang, saya suka BMW X6 ini. Bisakah kamu membelikanku?" Charlie, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat ke arah suara. Dia melihat Lily, tunangan teman baiknya di perguruan tinggi, Douglas. Dia merangkul Anne, seorang pria, sangat intim. Charlie mengerutkan kening. Lily memanggil pria itu dengan sebutan sayang. Apakah dia berselingkuh di belakang Douglas? Dia kesal, membenci wanita ini yang tidak bermoral dan tidak setia dalam hidupnya. Di sisi lain, Douglas sibuk dengan karirnya, dan dia benar-benar membuat istrinya ada kesempatan selingkuh. Wanita seperti ini sangat menjijikkan. Pria yang bersama Lily bertanya dengan wajah cabul, "Jika saya membelikanmu X6 sekarang, bagaimana nanti kamu menjelaskannya kepada Douglas?" "Douglas," Lily berujar dengan ekspresi jijik, "tak usah sebut namanya. Dia tidak berguna, hanya sampah. Dia tidak memiliki banyak uang. Hanya karena dia sangat jujur dan rendah hati, saya mau bersamanya." Bab 75. Pria itu bersenandung, mencubit wajah Lily, dan bertanya, "Sekarang kamu sudah menjadi wanitaku. Apa masih mau hidup bersamanya?" "Aku tidak bersedia ada pria lain yang menyentuh wanitaku." Lily menjawabnya, "Jangan khawatir, sayang. Sejak pertemuan kita, saya tidak pernah membiarkannya bisa menyentuh. Dia menjijikkan. Tubuhku akan selalu menjadi milikmu. Tubuhku hanya untuk melayani kamu seorang." Jerome selesai berbicara. Dia mengungkapkan, "Sebenarnya, awalnya saya ingin putus darinya segera setelah kita buka kamar hotel. Tetapi saya tidak mengira dia memiliki teman sekelas yang cukup cakap. Orang itu telah membantu saya menyingkirkan seorang ketua dengan wajah bekas luka pisau yang mengacau di restoran kami. Saya akan mengucapkan selamat tinggal padanya saat bisnis restoran lebih stabil. Saya akan menendangnya secara langsung keluar dari restoran." Jerome tertawa dan berkata, "Itu hanya seorang dengan bekas luka pisau di wajahnya. Apa masalahnya? Jika kamu memberitahu saya sebelumnya, saya akan menghubungi bosnya untuk meminta maaf kepadamu. Hanya dengan satu panggilan telepon." Lily berkata sambil tersenyum, "Oh, lelakiku, kamu luar biasa." Saat itu, situasinya mendesak. "Saya tidak terpikir meneleponmu, dan ada Douglas di sana. Saya khawatir kamu akan tidak bahagia saat bertemu dengannya." Jerome mencubit pinggang Lily, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu cerdas." Lily memeluk Jerome lebih erat dan lebih mesar. Dia berkata, "Sayangku, apa kamu jadi membeli BMW X6 untukku?" Jerome berkata sambil tersenyum, "Nah, kita pergi ke rumahku dulu. Biarkan aku memuaskanmu beberapa kali. Kemudian kamu pergi untuk memutuskan pecundang itu. Aku akan membelikanmu BMW X6 besok." Lily bertanya dengan kekaguman, "Sayangku, kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar akan membelikanku X6 besok? Kapan aku pernah berbohong padamu?" Jerome bersenandung dan berkata, "Namun, kamu harus menyenangkanku dulu." Lily mengedipkan mata dan berkata, "Jangan khawatir, sayangku. Aku akan melayanimu di rumahmu nanti." Keduanya pergi. Charlie sangat kesal pada sepasang anjing itu. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Douglas. Begitu Douglas menjawab telepon,
Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Charlie, apa kabarmu? Mengapa kamu meneleponku?" Charlie berkata santai, "Aku ingin menyapamu. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" Douglas berkata, "Saya sedang membantu pekerjaan dapur restoran. Ini hampir tengah hari, dan pelanggan akan segera bertangan. Jadi aku datang untuk membantu." Charlie bertanya, "Apakah kamu sibuk di restoran setiap hari?" "Ya, restoran baru saja dibuka, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, lebih dari setengah biaya restoran ini ditanggung oleh ayah Lily. Jika saya tidak bekerja lebih keras, mereka akan meremehkanku." Douglas menjawab. Charlie bertanya lagi, "Berapa uang yang kamu keluarkan?" "Saya menginvestasikan 100.000 yuan dari tabungan saya sejak lulus kuliah." Charlie terus bertanya, "Siapa sebenarnya pemilik restoran itu?" Douglas berkata, "Saya." Charlie bertanya, "Apakah namamu tertulis di dokumen bisnis?" Douglas berkata, "Tidak. Pendaftaran izin usaha dan komersial menggunakan nama ayah Lily. Lily dan saya belum menikah. Tidak pantas bagiku untuk mencantumkan nama dengan uang yang mereka bayarkan." Douglas lanjut berkata, "Tetapi ayahnya pernah mengatakan, setelah kami menikah, dia akan mengubah kepemilikan restoran menjadi nama saya." Charlie menggelengkan kepala saat mendengarkan penjelasannya. Dia bodoh. Tidak tahu dia diperalat. Lily memperlakukannya sebagai budak, meminta Douglas untuk bekerja di bisnis restorannya di kawasan pengembangan. Sedangkan dia sendiri pergi menikmati hidup, berselingkuh dengan orang kaya, dan nanti akan segera menendangnya. Sekarang restoran ini masih dalam proses pendaftaran izin industri dan komersial, dan itu tidak tertulis atas nama Douglas. Begitu Lily mengusirnya, dia akan pergi dengan tangan kosong. Dia akan kehilangan 100.000 yuan. Charlie menjadi lebih jijik dengan Lily. Bertanya langsung kepada Douglas, "Apa kamu tahu di mana Lily sekarang?" Bab 76. Douglas tersenyum dan berkata, "Dia sedang pergi ke salon untuk menata rambutnya." "Ada apa?" Charlie mencibir. "Ke salon. Apakah dia mengatakan itu?" "Ya, dan kamu percaya padanya?" Douglas bertanya dengan nada terkejut. "Charlie, apa maksudmu? Katakan saja. Jangan menutupi sesuatu padaku." Charlie mendengus dan berkata, "Aku akan memberitahumu langsung. Aku baru saja melihat Lily di toko BMW 4S. Dia memeluk seorang pria bernama Jerome, dan memanggil Jerome sayang. Aku yakin dia selingkuh." "Tidak mungkin," Douglas berseru. "Lily sama sekali bukan tipe wanita seperti itu. Mungkin kamu salah melihat." Charlie menegaskan, "Aku tidak salah lihat. Itu benar-benar dia." "Aku tidak percaya," Douglas berkata dingin. "Charlie, kita berteman baik, tetapi kamu menjelek-jelekkan tunanganku." Charlie berkata dengan dingin, "Douglas, sadarlah. Tunanganmu sudah bersama pria lain. Jerome juga berjanji untuk membelikannya BMW X6. Dan sekarang Lily sedang menuju rumah Jerome. Nanti malam setelah dia kembali, dia akan memutuskanmu. Sebagai teman sekelas lama, aku menyarankanmu untuk bersiap lebih awal." Tanpa menunggu Douglas menjawab, Charlie melanjutkan, "Sebaiknya kamu pindahkan dulu lukisan yang kuberikan padamu. Dan simpan lukisan itu baik-baik. Itu bisa menjadi modal untuk usahamu yang berikutnya. Kalau kamu tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Douglas juga cemas dan berkata, "Charlie, berhentilah bicara omong kosong. Lily tunanganku. Aku tahu yang terbaik. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Jika kamu masih menjelekkannya, kita tidak usah berteman lagi." Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, "Oke, sebagai teman, saya sudah mengingatkanmu. Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Semoga beruntung." Charlie menutup telepon langsung. Benar-benar idiot yang terpesona oleh cinta. Tadi harusnya diam-diam merekam video dan mengirimkannya. Pada saat ini, manajer dealer BMW mengetuk jendela dan bertanya, "Tuan, apakah Anda puas dengan 530 ini?" Charlie mengangguk, "Ini bagus. Aku ambil 530 ini. Keluarkan mobil baru dari gudang." Manajer itu sangat gembira. "Tunggu sebentar. Saya akan mengatur seseorang untuk mengambil mobil." Segera, BMW 530 hitam dikendarai oleh penjual.
Charlie dengan lancar menggesek kartunya untuk membayar dan mengambil mobil. Lalu melipat keledai listrik kecil, memasukkannya ke bagasi, dan pergi. Dalam perjalanan pulang, ayah mertua dan ibu mertua bergantian menelepon untuk menanyakan apakah dia sudah kembali. Turun dari mobil, Charlie melihat ayah mertua Jacob dan ibu mertuanya Elaine sudah menunggu di bawah. Melihat Charlie benar-benar membeli BMW 530, pasangan tua itu tersenyum penuh semangat. Ayah mertua itu mengelilingi BMW beberapa kali dan menghela napas. Mobil yang luar biasa. Mobil yang luar biasa. Saya tidak menyangka bisa mengendarai BMW. Charlie tersenyum dan berkata, mungkin ayah akan mengendarai Rolls-Royce di masa depan. Jacob tertawa dan berkata, kalau begitu, itu tergantung pada kemampuanmu. Elaine juga sangat senang di sampingnya, dan sikapnya terhadap Charlie juga banyak berubah. Jacob masuk ke mobil untuk mencoba. Saat kembali, dia berkata, mobilnya sangat bagus dan nyaman dikendarai. Tetapi ukurannya terlalu panjang dan tidak mudah dikendalikan. Charlie, kamu bisa membawa saya berkeliling di sore hari. Menemani saya melakukan beberapa hal. Saya kebetulan ada janji dengan seseorang untuk melihat sesuatu. Charlie mengangguk. Baik ayah. Elaine berkata dengan penuh semangat. Sopiri saya juga. Antar saya untuk minum teh sore bersama teman-teman. Biarkan mereka melihat. Saya dijemput dengan BMW saat pergi keluar. Baik ibu. Bab 77. Setelah makan siang, Jacob sudah berpakaian dan mendesak Charlie. Charlie, ayo cepat bersiap-siap. Bawa saya ke Jalan Antik. Ada vas resmi dinasti Tang yang baru datang di toko. Saya ingin membelinya. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Ayah, kamu sudah mulai bermain dengan barang antik lagi. Keluarga kita tidak punya banyak uang. Terlalu boros untuk membeli barang antik. Jacob tidak memiliki kemampuan menghasilkan uang. Tetapi dia selalu bermimpi bisa menghasilkan banyak uang. Hobi barang antiknya sempat berhenti sementara waktu. Sekarang hobinya ini muncul kembali. Melihat bahwa Charlie bahkan berani mengur dirinya, Jacob mendengus dingin, dan berkata, jangan banyak bicara, antar aku cepat. Charlie tidak berdaya, mau tidak mau harus mengantar Jacob ke Jalan Antik. Aurus Hill adalah kota bersejarah yang terkenal. Lokasi Jalan Antik berada di area yang indah. Jalan ini juga terkenal di Cina dan bahkan luar negeri. Departemen pariwisata setempat telah menghabiskan banyak uang untuk merenovasi Jalan Antik dan menjadikannya objek wisata. Sesampainya di Jalan Antik, Jacob datang ke salah satu pintu toko barang antik dengan akrab. Dia menjelaskan kepada resepsionis bahwa dia sudah ada janji. Resepsionis mengundang mereka berdua masuk ke ruang VIP di belakang untuk melihat barang. Charlie hendak mengikutinya, tetapi Jacob berbalik dan berkata, jangan masuk ke sana. Kamu tidak akan mengerti. Tunggu di pintu ruang VIP. Charlie tidak punya pilihan selain mengangguk. Baik ayah. Jacob meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengikuti resepsionis ke ruang VIP. Charlie duduk di tempat istirahat. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras dari ruang VIP. Kemudian, Charlie melihat Jacob, dan berlari keluar dengan panik. Dia bergumam. Tamat riwayatku. Tamat. Tamat. Charlie buru-buru berjalan ke depan. Melihat ke belakang Jacob. Dia bisa melihat vas keramik yang tinggi dan tipis telah pecah menjadi dua bagian di lantai. Dan ada banyak serpihan kecil tersebar di lantai. Melihat ukuran pecahan dan serpihan itu, sepertinya itu adalah vas Yuhun dari zaman dinasti Tang. Tumbuh dalam keluarga Wade sejak kecil, dia juga berpengetahuan luas tentang barang antik. Dia bisa melihat sekilas bahwa vas ini adalah barang antik asli, dan nilai di pasaran bisa mencapai beberapa juta. Sepertinya lelaki tua itu telah membuat bencana besar. Di ruang VIP, seorang pria parubaya berkata dengan wajah murka, Tuan Wilson, kami membeli vas Yuhum ini lebih dari 5 juta yuan. Sekarang kamu telah memecahkannya, kamu harus menggantinya sesuai harga. Orang ini adalah Raymond Cole, manajer Vintage Deluxe. Jacob menarik Charlie dan berkata dengan panik, ini menantuku yang kaya. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dia miliki? Jangankan 5 juta, bahkan 50 juta tidak menjadi masalah baginya.
Kalian berdua bisa membicarakan ganti rugi. Saya masih urusan di tempat lain. Permisi. Selesai berbicara, Jacob mendorong Charlie masuk, berpaling dan berlari keluar. Charlie tercengang. Lelaki tua ini tidak tahu malu. Dia ingin menjadikan dirinya kambing hitam. Raymond memandang Charlie dan bertanya dengan dingin. Tuan, totalnya 5,38 juta. Apakah kamu ingin menggesek kartu atau mentransfer uang? Charlie merentangkan tangannya. Saya tidak punya uang. Bukannya dia tidak mampu membayar. Dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Jacob, agar dia tidak sering mengajaknya ke jalan antik setiap hari. Tidak ada uang. Raymond mengertakkan gigi dan berkata, kamu telah menghancurkan barang-barang antik kami. Apa kamu pikir bisa melarikan diri tanpa membayar ganti? Charlie berkata tanpa daya, saya tidak ingin berbohong. Saya benar-benar tidak punya uang. Selain itu, bukan saya yang menghancurkan vas Anda. Mengapa saya yang harus membayar? Bab 78. Raymond sedang terburu-buru. Bukankah itu ayah mertuamu? Charlie mengangguk. Ya benar, dia ayah mertuaku. Siapapun yang menghancurkan barangmu, dialah yang harus membayarnya. Anda tangkap pelakunya. Dan itu bukan saya. Ini soal keadilan dan hutang, bukan urusan keluarga. Kamu mengerti kan soal ini? Raymond kesal sejenak. Memikirkan apa yang dikatakan Charlie itu masuk akal. Jika dia memaksanya untuk membayar kompensasi dan berita ini tersebar luas, reputasi Vintage Deluxe akan hancur. Jadi dia buru-buru berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian, cepat dan tangkap orang tua itu kembali untukku. Charlie menyaksikan mereka mengejar Jacob. Dia tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata. Sebenarnya, bisa saja dia menggesek kartu untuk membayar ganti rugi. Tetapi itu terlalu mudah bagi mertuanya yang tidak tahu malu. Sebaliknya, biarkan orang tua itu sedikit menderita. Kalau tidak, jika dia membuat masalah seperti itu lagi di masa depan, dia tidak akan kapok. Semua orang di Vintage Deluxe keluar untuk menangkap Jacob. Tinggal Charlie sendirian. Jadi dia melihat-lihat vas yang pecah menjadi dua di lantai. Vas ini tingginya sekitar setengah meter. Sekarang telah pecah menjadi dua bagian dan beberapa serpihan. Sangat disayangkan. Tiba-tiba dia menyadari sepertinya ada sesuatu tersembunyi di bagian bawah vas. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraihnya. Ternyata sebuah kotak kayu kecil. Charlie tidak menduga ada misteri seperti itu di dalam vas ini. Bentuk vas Yuhun ini kecil di mulutnya dan besar di bagian bawahnya. Kotak kayu ini berukuran 2 atau 3 kali lebih besar dari mulut vas. Kotak misterius ini jelas tidak bisa dimasukkan saat vas sudah jadi. Pasti kotak ini dimasukkan saat proses pembuatan. Sehingga kotak kayu ini bisa berada di dalam vas. Bisa disimpulkan, kotak kayu ini juga berasal dari masa dinasti Tang. Charlie memegang kotak kayu, melihatnya dengan hati-hati. Kemudian mengeluarkan sedikit tenaga. Dia membuka kotak kayu dalam sekejap. Saat kotak kayu terbuka, ada aroma kuat menyebar keluar. Charlie menyesapnya dan merasakan kesegaran. Melihat lebih dekat, terdapat sebuah buku kuno di dalam kotak kayu itu. Ukuran buku tidak lebih besar dari telapak tangan. Charlie mengambil buku saku kuno itu dan melihat 4 karakter huruf di segel kuno. Terbaca, buku apokaliptik. Judulnya agak menarik. Apa kira-kira isinya? Charlie membuka buku itu dan membacanya. Yang pertama adalah bab medis, mencatat sejumlah besar kasus dan metode pengobatan. Charlie sedikit mengernyit. Dia pernah mempelajari teknik pengobatan tradisional Tiongkok, juga mengetahui beberapa teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Tetapi isi dalam buku ini jelas lebih baik dibanding metode pengobatan Tiongkok tradisional yang diketahui umum saat ini. Beberapa metode diagnosis dan pengobatan bahkan belum pernah terdengar. Bahkan di akhir bab medis, Charlie juga melihat efek alkimia dari beberapa ramuan obat, yang dipercaya hanya ada di dunia magis. Charlie menjadi sangat tertarik. Dia duduk di lantai dan terus membalik halaman dan membaca. Tak disangka, di dalam buku apokaliptik ini juga berisi kandungan ramalan Feng Shui, serta berbagai metode magis seperti identifikasi dan restorasi harta karun, dan masih banyak hal-hal aneh lainnya. Charlie membacanya dalam waktu yang lama.
Dia merasakan setiap kata-kata dalam buku itu langsung masuk ke dalam otaknya dan tersimpan baik. Jantungnya berdebar. Dia menemukan harta karun. Sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Charlie Wade bab 79. Charlie sangat gembira. Dan segera bersiap untuk memasukkan buku apokalipit ke dalam sakunya. Buku itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Yang mengherankan adalah, setiap kata dalam buku itu sudah tersimpan rapi di otak Charlie. Pada saat ini, pria tua yang melarikan diri itu telah dibawa kembali secara brutal dan dikawal oleh beberapa pria besar dan 3 pria kasar. Melihat wajahnya yang merah dan bengkak di kedua sisi, sepertinya dia telah ditampar beberapa kali. Charlie melihat penampilannya yang memalukan dan hanya ingin tertawa. Jacob ingin menjadikannya kambing hitam atas masalah yang dibuatnya. Itu benar-benar keterlaluan. Biarkan dia dihukum sedikit. Jacob sangat malu saat ini. Dia tidak memegang kunci mobil. Tidak bisa segera masuk dan kabur membawa mobil. Dia sudah tua, gemuk, dan tidak bisa berlari cepat. Dia bukan tandingan anak-anak muda ini. Jadi tidak butuh waktu lama untuk menangkap, mengikat, dan menamparkan beberapa kali. Sungguh menyedihkan. Beberapa orang membawa Jacob kembali. Manajer Raymond menggertakkan giginya dan berkata, "Orang tua, kamu ingin melarikan diri setelah menghancurkan vas kami. Kamu tidak tahu reputasi Vintage Deluxe." Jacob berkata dengan ngeri, "Saya tidak sengaja. Vasnya terlalu licin." Raymond berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong dengan saya. Saya akan memberi kamu waktu setengah hari ini untuk mendapatkan uang. Jika tidak mampu membelinya, saya akan menuntutmu karena sengaja merusak properti kami. Vas ini bernilai lebih dari 5 juta. Sudah cukup membuatmu masuk penjara seumur hidup." Jacob menggigil ketakutan. Menatap Charlie. Seolah-olah dia melihat penyelamatnya. "Charlie, menantuku yang baik. Kamu harus menyelamatkanku. Kalau tidak aku akan mati di penjara." Charlie berkata tanpa daya, "Ayah, aku tidak punya banyak uang." Jacob buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu yang harus masuk penjara, bukan aku. Keluarga Wilson telah membesarkanmu begitu lama, dan inilah saatnya membalas rasa terima kasihmu." Charlie berpikir dalam hati, mengapa ayahnya berani mengatakan hal seperti itu. Tepat ketika dia akan menolak, Ramon sudah bicara, "Di Vintage Deluxe kami tidak melakukan bisnis seperti itu. Kamu yang memecahkan vas, maka kamu yang harus membayar kompensasi." Setelah itu, Raymond berkata kepada Charlie, "Kamu bisa pergi, tetapi lebih baik membantunya mengumpulkan cukup uang. Jika tidak, sore ini aku akan mengirimnya ke kantor polisi." Charlie mengangguk sedikit. Jacob ketakutan dan menangis. "Menantuku yang baik, kamu tidak bisa pergi. Apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi?" Melihat dia ketakutan, Charlie tidak bisa menahan tawa. Tapi tentu saja dia tidak bisa benar-benar tertawa. Dia mencoba mencari alasan untuk mengumpulkan uang untuk pergi, dan membiarkan lelaki tua itu tinggal di sini dan sedikit menderita. Tapi dia tiba-tiba memikirkan metode kuno untuk restorasi barang antik porselen di buku apokaliptik yang baru dibacanya. Jadi dia berkata, "Tuan Raymond, jika saya bisa mengembalikan kondisi vas giok ini, apa kamu mengizinkan? Setelah selesai, kamu bisa biarkan mertuaku pergi." Raymond mencibir dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin memperbaiki barang antik ini?" Sejujurnya, aku telah mengirim foto-foto itu ke ahli barang antik Aurus Hill. Semua mengatakan bahwa itu rusak berat dan tidak mungkin diperbaiki. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Vasmu sudah rusak, tidak ada gunanya menyimpannya. Dan kamu tidak akan kehilangan apapun jika aku mencoba memperbaikinya." Raymond mencibir dengan jijik dan berkata, "Oke, kamu keras kepala ingin mencobanya. Aku mau lihat bagaimana kamu melakukannya." Charlie berkata, "Siapkan aku selembar kertas beras, kuas, dan 5 butir telur. Telurnya yang mentah." Raymond menunggu untuk melihat lelucon seperti apa yang akan Charlie buat. Dia meminta anak buahnya membawakan sekeranjang telur mentah untuk Charlie. Tapi dia masih mencibir. "Saya belum pernah melihat orang menggunakan telur untuk memperbaiki barang antik. Saya peringatkan, jangan main-main. Sebaiknya bawa uang sebagai kompensasi."
Atau kami membawa ayah mertuamu ke pengadilan. Hukuman penjara seumur hidup untuk 5 juta yang telah dihancurkannya. Bab 80. Charlie mengangguk dan berkata, bagaimana jika saya bisa memperbaikinya? Raymond mendengus dingin dan berkata, saat selesai kamu perbaiki, saya akan membawanya ke profesional untuk memeriksanya. Jika benar-benar pulih, kamu bisa pergi. Oke, Charlie mengangguk. Sepakat. Charlie berhenti berbicara, mengambil kuas dan mengumpulkan pecahan vas giok di atas kertas beras. Setelah itu, meretakkan kulit telur-telur, mencelupkan jari telunjuk untuk mengambil sedikit putih telur, mengoleskannya pada pecahan vas, menekannya pada kertas beras, mengambil sepotong pecahan lainnya dan menekannya. Kertas beras secara bertahap tertutupi oleh kumpulan potongan vas. Semua orang menahan napas karena takut mengganggu proses perbaikan. Setengah jam berlalu. Selesai. Charlie berdiri. Di depan semua orang berdiri tegak vas giok dinasti Tang yang baru direstorasi. Dia tersenyum pada Raymond dan berkata, kamu bisa periksa kalau ada kekurangannya. Raymond menatap vas itu dari atas ke bawah, dan berkata dengan jijik, apakah kamu bercanda? Kamu benar-benar menempelkannya hanya dengan putih telur. Bagaimana kalau aku mematahkan kakimu lalu perbaiki dengan menempelkannya juga dengan putih telur? Oke. Jangan sentuh vas itu. Terdengar suara nyaring dari arah pintu. Seorang wanita cantik dengan setelan kasual putih glamor masuk ke ruangan. Wajahnya cantik. Sosok yang sempurna dan tinggi hampir 1,7 meter. Memancarkan aura elegan. Mata indahnya melihat sekeliling ruangan. Pancaran matanya penuh dengan arogansi dingin. Seperti ratu salju. Saat Raymond melihat wanita ini, wajahnya langsung berubah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Nona, mengapa kamu ada di sini? Wanita itu ternyata pemilik sebenarnya dari Vintage Deluxe. Dia nona tertua dari keluarga Moore, keluarga teratas di Aurus Hill. Jasmine Moore. Jasmine mendengus dingin dan berkata dengan mimik marah, aku khawatir jika aku tidak datang. Kamu akan merusak sel isi toko. Apa yang terjadi? Raymond tersenyum malu, dan dengan cepat menjawab, seorang tamu tidak sengaja memecahkan vas saat sedang melihatnya. Menantunya telah memperbaikinya dengan sebutir telur. Saya baru saja akan mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperbaiki vas ini. Jadi saya berbicara dengan mereka tentang kompensasi. Jasmine membungkuk mendekati ujung vas giok dan mengamatinya sebentar. Kulitnya tiba-tiba berubah drastis. Dia segera berbalik dan memarahi Raymond. Letakkan itu. Jika kamu tidak mengerti, jangan menyentuhnya. Raymond tercengang. Nona, Jasmine berkata dengan marah. Benda peninggalan budaya ini baru mengalami pemugaran selain ahli restorasi. Orang lain tidak boleh menyentuhnya untuk saat ini. Kamu tahu aturannya. Raymond berkata dengan ragu-ragu. Tapi dia hanya menempelkannya dengan cairan telur. Itu bukan restorasikan. Mata indah Jasmine lebih dipenuhi dengan amarah. Dia menegur, dasar bodoh. Setelah vas diperbaiki, harganya sudah berlipat ganda. Jika kamu menyentuhnya dengan tanganmu, harganya bisa berkurang 2 juta. Kemasi barangmu, kamu dipecat. Dia telah melihat piring porselen yang berasal dari periode yang sama dengan vas Yuhun di rumah pelelangan di kota Hong Kong sebelumnya. Sejarah piring porselen dari zaman dinasti Tang itu sangat menarik. Piring itu pecah di zaman dinasti Song, lalu diperbaiki oleh pengrajin dinasti Song yang terampil, dengan metode yang sama. Metode restorasi ini sangat langka dan telah lama hilang dalam sejarah. Harga transaksi akhir piring porselen itu adalah 13 juta, jauh melebihi nilai sebenarnya dari piring porselen itu. Sekarang, vas giok ini telah diperbaiki oleh Charlie menggunakan metode yang sama yang telah hilang itu. Tentu nilai vas ini juga akan meningkat. Wajah Raymond pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja menyentuh vas giok, yang akan menyebabkan harga jualnya bisa berkurang banyak. Bahkan menyebabkannya kehilangan pekerjaan. Jasmine kemudian bertanya, siapa yang memperbaiki vas giok ini? Panggil dia. Aku ingin bertemu.